Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobilku. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Toyota Alphard yang tipe Matic warna putih terbaru tahun 2021. Kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota Alphard. Nah, di sini bisa kita lihat untuk kode produksinya ini merupakan mobil Toyota Alphard yang 2500 cc tipe Matic. Jadi untuk mobil Toyota Alphard ini ada 3 tipe X, kemudian yang tipe tengah tipe G, dan tipe tertingginya tipe Q. Untuk tipe X dan tipe G ini mesinnya 2500, kalau untuk yang tipe Q mesin 3500. Kita mulai dari dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,85 meter dengan tingginya 1,895 meter. Lalu untuk panjang, mobil Toyota Alphard ini memiliki panjang 4,945 meter. Jadi kalau berencana untuk buat garasi, idealnya garasinya berukuran 6 kali 3 meter. Sekarang kita mulai dari bagian depan. Di sini untuk di bagian ujung kap terdapat les berwarna chrome. Nah, untuk tampilan grillnya seperti ini. Di sini kombinasi antara warna grey dan warna chrome. Tanpa perlu banyak kita jelaskan, desainnya sudah sangat elegan. Lalu ada logo Alphard di bagian tengah. Untuk tampilannya ini sangat futuristik karena untuk bagian grill depannya di sini terdapat les vertikal berjumlah 6 buah serta ada les horizontal. Jika kita total ada 6 baris. Dari bagian grill kita lanjutkan ke bagian lampu. Untuk lampu utama di sini sudah menggunakan lampu jenis proyektor semua. Kemudian untuk bagian bawah di sini terdapat les berwarna chrome. Di bagian bawahnya lagi ada 2 LED. Untuk yang atas LED TRL, kalau yang bagian bawahnya untuk lampu sen. Serta di ujung terdapat lampu senja. LED-nya ini membuat tampilan Alphard ketika malam semakin elegan. Kita lanjutkan ke bagian bawah. Nah, di sini untuk bagian bawah terdapat fog lamp. Covernya menggunakan cover piano black, dilengkapi dengan les berwarna chrome. Untuk fog lampnya di sini juga sudah menggunakan model multi reflektor. Sekarang kita lihat sekali lagi untuk bagian grill depannya. Kesan pertama melihat grill ini tentu saja mewah dan juga futuristik. Ini desainnya mengingatkan saya pada mobil Transformer. Nah, untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Ada 1, 2, kemudian 3 di bagian depan kiri, dan yang keempat ada di sebelah kiri. Total untuk bagian depan ada 4 buah sensor parkir dan dilengkapi juga dengan kamera depan. Jadi di sini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Dari bagian depan sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan samping mobil Toyota Alphard yang tipe G warna putih. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini terdapat 2 buah kaca sunroof. Untuk ukuran kacanya juga cukup luas, jadi muat 1 orang dewasa. Lanjut ke bagian jendela. Untuk jendela di sini les atasnya berwarna hitam, kemudian untuk pilar B-nya juga berwarna hitam, serta di bagian bawah terdapat les warna chrome. Untuk baris kedua, di sini bagian atasnya terdapat les warna chrome memanjang hingga ke bagian belakang. Untuk pilar tengahnya berwarna hitam. Nah, kalau garis bawahnya di sini model stylish. Untuk handle pintu di sini menggunakan handle model tarik, covernya berwarna chrome, dilengkapi dengan keyless pada bagian ujung depan. Dan untuk bagian spion, covernya di sini berwarna putih sewarna bodi, dilengkapi dengan lampu sen pada bagian ujung, serta di bagian bawah di sini terdapat kamera samping. Dari bagian spion sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian velg. Nah, ini untuk tampilan velgnya. Untuk velgnya menggunakan velg jenis dual tone. Velgnya ini berukuran 18 inci. Untuk profil bannya di sini menggunakan ban merek, sebentar kita cari dulu. Kalau tidak salah merek Toyo. Tapi di sini Transpat. Oh iya, kalau Transpat ini adalah jenisnya. Nah, di sini banyak menggunakan ban merek Toyo. Ini adalah ban pabrikan dari Jepang. Nah, untuk profil bannya berukuran 235/50 R18 dengan kode 97V. Untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Kemudian dari bagian bawah kita lanjutkan ke bagian samping. Untuk handle pintu baris kedua model tarik berwarna chrome, dilengkapi dengan tombol keyless di bagian ujung depan. Untuk tangki BBM ada di sebelah kiri. Ini kapasitasnya 75 liter. Lalu untuk bagian ban belakang di sini juga sudah dilengkapi dengan rem cakram untuk fitur keselamatan. Jadi sangat safety sekali karena di semua sisinya sudah dilengkapi dengan rem cakram. Dari bagian samping sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang.
Nah, ini adalah tampilan belakang mobil Toyota Alphard yang tipe G warna putih terbaru tahun 2021. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama, mulai dari bagian atas. Di sini sudah dilengkapi dengan roof spoiler. Untuk roof spoilernya desainnya seperti ini. Kemudian ada head mount stop lamp yang ada di bagian tengah menggunakan lampu jenis LED. Dan untuk wipernya tersembunyi di bagian atas, sangat rapi sekali. Kemudian untuk kaca belakang sudah dilengkapi dengan rear defogger berfungsi untuk menghilangkan embun. Serta di sini untuk tailgate-nya berwarna chrome. Ada logo Toyota di bagian tengah. Lalu untuk fitur keselamatan, bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Lanjut ke bagian lampu belakang. Untuk desain lampu belakangnya seperti ini. Di sini sudah menggunakan lampu jenis LED semua, baik lampu belakang, lampu rem ataupun lampu mundur dan juga lampu sen. Di sebelah kiri bawah di sini terdapat emblem Alphard. Lalu untuk bagian samping kanan di sini terdapat emblem G. Untuk fitur keselamatan, bagian belakang juga dilengkapi dengan sensor parkir. Jumlahnya ada 1 di bagian ujung kanan sini, kemudian 2 tengah, 3 juga di tengah, lalu 4 di sebelah kiri. Ya, satu lagi di sebelah kiri ada emblem 50 menandakan ulang tahun Toyota, dan di ujung terdapat reflektor model horizontal. Nah, untuk tampilan bawahnya di sini seperti ini. Nah, mobil Toyota Alphard ini menggunakan penggerak jenis roda depan. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Toyota Alphard yang tipe G Matic warna putih ini. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjutkan ke bagian interior. Pertama, kita mulai dari interior bagian depan. Nah, di sini untuk handle pintu sisi depannya menggunakan model tarik berwarna chrome, dilengkapi dengan akses keyless dan juga slot kunci manual. Oh iya, di bawah spion ini juga terdapat kamera samping. Jadi total ada 4 buah kamera. Kombinasi keempat kamera tersebut nantinya membentuk multi round view monitor atau yang biasa kita kenal dengan istilah kamera 360. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian dalam. Seperti biasa, kita mulai dari tampilan door trim. Nah, ini untuk tampilan door trimnya kombinasi antara warna hitam, warna beige, dan aksen wood panel. Kita lihat secara lebih dekat. Mulai dari bagian atas. Untuk bagian atasnya menggunakan bahan soft touch berwarna hitam. Kemudian di sini terdapat beberapa tombol. Ini adalah tombol untuk memori posisi duduk. Jadi kalau kaki driver tidak perlu setting ulang lagi. Di bagian tengah, di sini terdapat aksen wood panel dilengkapi dengan aksen chrome pada bagian ujung. Lalu untuk bagian sandaran armrestnya di sini menggunakan bahan soft touch berwarna beige. Lalu untuk handle pintu bagian dalam di sini berwarna chrome. Serta untuk bagian sandaran di sini ada cover berwarna piano black. Ada beberapa tombol ini untuk pengaturan spion elektrik. Untuk sampingnya di sini terdapat tombol untuk folding pelipatan spion. Lalu di sini ada tombol untuk central lock pengunci pintu. Di sampingnya ada window lock pengunci jendela. Serta di belakangnya ada 4 buah tombol power window. Lanjut ke bagian belakang, ada laci penyimpanan kecil, dan di ujung bawah di sini terdapat 1 buah cup bottle holder, lalu ada laci penyimpanan tambahan, serta ada speaker utama di bagian depan. Dari bagian door trim, sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan assist grip, sehingga memudahkan kita untuk akses menuju ke bagian dalam. Nah, untuk pilar A-nya ini terpisah, jadi di ujung masih terdapat kaca tambahan. Untuk bahan yang digunakan di atas ini menggunakan bahan soft berwarna beige juga. Untuk bagian atas dashboard di sini terdapat kisi AC. Ini untuk pengaturan arah hembusannya. Kemudian untuk bagian bawahnya di sini dilengkapi dengan 1 buah cup bottle holder. Ini ada covernya, jadi kalau kita tekan bisa menutup sendiri. Covernya ini menggunakan aksen wood panel. Serta untuk lokasinya ini dekat AC, jadi bisa membuat minuman tetap dingin. Kita lanjutkan ke bagian bawah. Di sini terdapat power door off untuk mematikan pintu elektrik. Kemudian di sebelahnya ini ada untuk auto high beam, jadi pengaturan lampu utama secara otomatis. Untuk menyalakan mesin tinggal tekan tombol start stop engine. Dan di bagian bawah ada laci penyimpanan dilengkapi dengan cover dan juga ada slot pada bagian atas. Untuk slot atasnya ini cukup kecil, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan koin. Lanjut ke bagian bawah. Untuk bagian bawah di sini terdapat tuas untuk pembuka kap mesin, sampingnya ini tuas pembuka BBM, serta untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi jenis Matic. Dari bagian bawah sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, tapi sebelumnya di sini dilengkapi dengan footstep juga, jadi memudahkan kita untuk akses menusuk ke bagian dalam. Memang sangat elegan sekali. Kita mulai dari bagian dashboard atas. Nah, di sini untuk bagian atas dashboard ini sudah menggunakan bahan soft touch juga. Lalu untuk tampilan cluster meter ada beberapa indikator.
Supaya lebih jelas, coba kita nyalakan. Nah, di sini ketika kita nyalakan ada banyak sekali indikator yang muncul. Untuk sebelah kiri di sini terdapat indikator RPM atau tachometer, lalu di bawahnya ada indikator untuk panas mesin. Lalu untuk sebelah kanan di sini ada indikator speedometer dan di bawahnya indikator tangki BBM serta ada MID di bagian tengah. Lanjut di bawahnya di sini ada beberapa tombol lagi. Ini tombol untuk pengaturan kecahayaan bagian MID serta di sebelahnya ada pengaturan auto dan juga trips pada bagian bawah. Nah, ini ada indikator trip meter dan juga odometer. Kalau kita tekan maka angkanya akan berubah. Dari bagian cluster meter lanjut ke bagian setir. Nah, di sini untuk setirnya model 4 spoke. Jadi ada 4 gagang. Nah, di sini untuk bagian tengah terdapat logo Toyota. Lalu ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Untuk sebelah kiri di sini terdapat audio steering untuk pengaturan bagian head unit. Mulai dari pengaturan ganti channel, ini untuk pengaturan volume naik turun. Serta untuk bagian bawahnya di sini ada mode, ini untuk penggantian jenis sumber. Untuk sebelah kanan ini terkait dengan MID, jadi untuk penggantian mode, lalu ini untuk back. Kalau kita arahkan ini, tampilannya akan berubah. Serta untuk bagian bawah ini pilihan menu yang ada di MID. Di bawahnya ada lane departure alert, ini berfungsi untuk mencegah mobil keluar dari jalur. Jadi kalau keluar jalur biasanya akan muncul hazard pemberitahuan. Untuk di sebelahnya ini ada fitur anti tabrak atau istilahnya brake collision system, dan di bagian ujung bawah di sini terdapat tuas untuk pengaturan cruise control. Untuk cara pengaktifkannya tinggal tekan tombol tersebut lalu diarahkan ke set. Untuk cruise controlnya ini sudah adaptif. Kemudian untuk bagian setir di sini setirnya sudah dilapisi dengan balutan kulit sehingga memberikan kesan elegan. Untuk bagian atasnya juga ada aksen wood panel. Untuk sebelah kiri di sini terdapat tuas untuk pengaturan wiper dan sebelah kanan di sini tuas pengaturan lampu. Untuk posisi setir di sini bisa diatur, caranya tinggal kita turunkan. Nah, bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun dan juga telescopic steering atau maju mundur sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling ergonomis. Untuk fitur keselamatan tambahan di bagian atas sini juga sudah dilengkapi dengan airbag. Ini berfungsi untuk melindungi bagian kepala. Kita lanjutkan lagi ke bagian tengah. Di sini terdapat head unit. Untuk head unitnya di sini berukuran 9 inci. Nah, kita lihat ada fitur apa saja. Sementara kita skip dulu untuk pengaturan awal. Nah, skip lagi. Di sini ada beberapa fitur, mulai dari Bluetooth, kemudian di bawahnya ada multimedia. Untuk multimedia ini source-nya beragam, mulai dari USB, kemudian radio dan juga Bluetooth. Selain multimedia, berikutnya lagi di sini ada telepon, lalu di sini ada koneksi. Kalau koneksinya di sini bisa digunakan STL atau Miracast. Jadi di sini juga bisa mirroring. Kembali ke menu utama lagi, di sini ada menu apps. Untuk menu apps-nya beragam, ada M Toyota, ada notifikasi, lalu voice comment dan juga prepaid card. Jadi ini bisa digunakan untuk pengecekan kartu tol, ada BCA dan juga Mandiri. Dan di bagian bawah ada around view monitor. Kalau kita lihat, nah bisa kita lihat di sini sudah ada kamera 360 dan juga tampilan kamera belakang. Untuk kamera belakangnya juga dilengkapi dengan indikator jarak warna merah, kuning, hijau. Kita kembali ke menu utama. Nah, kurang lebih itulah berbagai fitur yang ada pada head unit mobil Toyota Alphard ini. Di sini ada slot USB. Kemudian untuk bagian bawahnya terdapat laci penyimpanan. Di bawahnya lagi ada model AC. Untuk AC-nya sudah digital. Jadi di sini sudah model dual zone. Ini untuk menyalakan AC serta pengaturan model dual zone-nya. Yang menarik, AC-nya tidak hanya pendingin, tetapi juga dilengkapi dengan heater atau penghangat. Untuk sebelah kanan juga sama, di sini dilengkapi dengan pengaturan pendingin dan juga heater. Lalu ada tombol untuk defogger depan, serta ini yang bawahnya defogger untuk bagian belakang. Di bagian tengah, di sini tombolnya sudah model soft touch. Jadi di sini ada pengaturan ini untuk auto atau pengaturan sirkulasi udara. Ini untuk menyalakan AC, ini untuk AC belakang, lalu ini untuk arah hembusan. Jadi bisa diatur antara kepala kaki atau kepala saja. Untuk sebelah kanannya ini untuk pengaturan kecepatan kipas, semakin ke kanan semakin kencang kipasnya. Dan untuk bawah ada mematikan AC serta fitur AC auto. Sangat lengkap sekali. Dan di ujung di sini terdapat pengaturan jam. Kemudian kalau M ini untuk menit dan ini untuk detik. Oh iya, satu lagi untuk tombol hazard, lokasinya ada di bagian sini. Lanjut ke transmisi. Untuk mobil Toyota Alphard yang tipe G ini menggunakan transmisi matic jenis CVT. Jadi untuk yang tipe G, X dan juga Velfire transmisinya matic CVT. Kalau untuk yang tipe G menggunakan transmisi matic convent. Di sampingnya ada laci penyimpanan dilengkapi dengan
cover. Untuk covernya ini menggunakan aksen wood panel. Aksen wood panel ini bertujuan untuk memberikan kesan elegan, jadi bisa dibuka tutup. Untuk sebelah kanan di sini sudah electric parking brake untuk bagian handremnya, lalu dilengkapi dengan brake auto hold. Kalau ini semacam tombol untuk fitur idling stop system, lalu ada stability control dan juga fitur eco mode. Di bagian tengah ada laci penyimpanan tambahan, kemudian di sini yang menarik ada pengaturan suhu pada bagian jok. Jadi untuk ini bisa pengaturan suhu dingin atau bisa penghangat jok. Kalau ini untuk penumpang depan, yang ini untuk si pengemudi, jadi joknya bisa diatur mau dingin atau mau hangat. Serta di bagian tengah di sini terdapat dua buah cup bottle holder. Untuk kuncinya modelnya seperti ini, jadi ada kunci buka, kemudian ada opening bagian sliding sisi samping kanan dan kiri, di belakang untuk power back door. Untuk cup bottle holder bagian tengahnya ini juga dilengkapi dengan cover. Untuk covernya ini menggunakan bahan wood panel. Memang tujuan utama mobil ini untuk memberikan kesan mewah, sehingga ada banyak aksen wood panel di sini. Untuk bagian konsol boxnya di sini juga sangat luas. Di sini menggunakan cover bahan soft touch berwarna beige. Untuk membuka konsol boxnya ini bukan dari depan, tetapi dari bagian samping sini. Jadi tinggal kita pencet, maka di sini bisa kita angkat. Nah, yang menarik di sini juga terdapat separator. Separatornya ini bisa digunakan sebagai tempat cas wireless. Jadi kalau handphonenya sudah ada NFC, kita tinggal taruh di sini, maka secara otomatis handphone sudah bisa mengecas. Nanti tinggal kita pencet bagian depan sini untuk mengaktifkan chargernya. Sekarang sudah tidak perlu kabel-kabelan lagi. Nah, kalau untuk yang separatornya ini mengangkatnya dari bagian depan seperti biasa. Bisa kita lihat untuk bagian dalam di sini dilengkapi dengan satu buah power outlet juga, jadi bisa digunakan sebagai tempat cas biasa. Lalu ini ada cover kecil. Menarik sekali karena sangat elegan. Untuk bagian konsol boxnya ini juga fiturnya lengkap. Dari bagian konsol sekarang kita lanjutkan ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan, nah di sini bisa kita lihat kombinasi antara warna hitam dan wood panel. Sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan. Lalu untuk bagian atas di sini terdapat kisi AC. Untuk samping sini juga dilengkapi dengan cup bottle holder model reclining. Jadi tinggal kita pencet seperti ini. Ini bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Sangat praktis. Lalu ada aksen wood panel dilengkapi dengan les warna silver di bagian ujung. Dan untuk glove boxnya, nah model openingnya soft touch, ada dua kisi atas dan bawah. Untuk bagian bawah di sini terdapat toolkit. Serta joknya sudah model Ottoman, jadi ada sandaran bagian lututnya. Untuk sisi samping door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Kemudian untuk bagian atas ada assist grip model retract. Dan untuk bagian depan ada sunroof. Untuk modelnya yang sunroof depan ini model manual. Untuk model bukaannya juga hanya tilt ke atas. Nah, kita lanjutkan. Untuk spion tengah di sini sudah dilengkapi dengan kamera mundur, jadi secara otomatis bisa melihat ke bagian belakang. Jadi di sini tampilannya sudah digital semua. Untuk bagian atas ada beberapa tombol. Di sini ada tombol untuk membuka kaca sunroof. Kemudian yang belakang untuk membuka power back door atau pintu belakang. Lalu untuk bagian sampingnya ini untuk membuka pintu bagian samping secara elektrik. Kita coba untuk sunroofnya. Nah, di sini untuk sunroof baris kedua ini sudah secara elektrik. Cover dan juga bagian atapnya sudah membuka secara otomatis. Untuk tutupnya juga sama, menutupnya sudah secara elektrik semua. Untuk posisinya juga sangat strategis karena berada di bagian tengah. Cocok buat pejabat ini. Kembali ke bagian tengah, di sini terdapat tombol untuk lampu. Jadi di sini untuk lampunya sudah dual zone, bisa dinyalakan secara terpisah. Untuk lampunya juga sudah LED. Lalu di depan tombol tersebut ada laci penyimpanan, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan kacamata. Untuk sun visor sisi penumpang depan di sini sudah dilengkapi dengan cermin dan juga covernya model sliding, dilengkapi dengan lampu juga. Kemudian untuk sun visor sisi pengemudi kita tutup dulu untuk bagian atapnya ini. Nah, di sini untuk sun visor sisi pengemudi dilengkapi dengan tiket holder dan juga cermin plus covernya model sliding dan lampu. Untuk sebelah kanan terdapat assist grip model retract. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Kita lanjutkan ke bagian jok. Di sini untuk joknya sisi penumpang depan sudah dilengkapi dengan tombol. Jadi untuk pengaturannya sudah elektrik semua. Ini pengaturan untuk reclining atau pengaturan sandaran. Jadi tinggal kita tekan. Misalnya kurang sandar atau misalnya kurang maju mundur. Jadi penumpang tidak perlu repot-repot karena sudah bisa diatur oleh pengemudi. Sangat mewah sekali karena biasanya Alphard ini digunakan oleh para eksekutif. Sangat jarang pemilik Alphard menyetir mobilnya sendiri. Jadi semua kebutuhannya sudah difasilitasi oleh driver. Untuk fitur keselamatannya juga sangat lengkap karena mobil ini sudah dilengkapi dengan 7 buah airbag. Di antaranya ada juga yang ada di bagian lutut. Jadi di sini terdapat 1 buah airbag untuk melindungi bagian lutut pengemudi.
Kembali ke bagian jok. Di sini untuk jok yang digunakan menggunakan cover berwarna beige atau warna krem dengan bahan soft touch. Nah, di sini untuk bagian bahu juga dilindungi dengan airbag. Jadi airbagnya satu di sisi pengemudi, dua sisi penumpang depan, tiga di bagian lutut. Kemudian yang keempat ada di bagian kepala sebelah kanan. Yang kelima ada di bagian sandaran sebelah kanan, yang keenam ada di kepala sebelah kiri, dan yang ketujuh ada di bagian sandaran sebelah kiri. Sangat lengkap sekali karena semua sisi sudah dilindungi dengan airbag. Untuk sisi driver di sini pengaturannya juga sudah elektrik semua, mulai dari reclining atau pengaturan sandaran, kemudian untuk sliding atau maju mundurnya juga sudah elektrik. Demikian juga dengan head adjuster atau pengaturan ketinggian jok. Nah, untuk posisi duduknya ini sudah di set di memori. Kalau misalnya kita ganti driver, kita tidak perlu lagi repot-repot melakukan setting ulang posisi duduk. Nah, keren sekali bukan? Kita lanjutkan ke baris kedua. Di sini untuk baris kedua aksesnya juga sangat mudah. Di sini ada tombol keyless. Untuk membuka tinggal kita tarik tuas seperti ini. Maka secara otomatis pintu bagian baris kedua akan buka. Selain cara tersebut, kita juga bisa menggunakan tombol di remote. Nah, untuk akses masuknya di sini dilengkapi dengan assist grip berwarna hitam, ada list warna chrome. Ini membantu penumpang untuk akses masuk ke bagian dalam. Selain assist grip, di sini juga dilengkapi dengan footstep tambahan. Jadi untuk melangkah ke dalamnya tidak perlu menjangkau terlalu tinggi. Ini juga memberikan kesan elegan karena untuk masuk ke dalamnya kita bisa masuk ke dalam mobil dengan tetap anggun. Nah, di sini untuk belakang jok pengemudi dilengkapi dengan assist grip juga. Dan untuk bagian atas bisa kita lihat, wah terlihat sangat mewah sekali, apalagi interiornya ini berwarna krem. Di sini kita bisa melihat langit secara langsung. Ini bisa dibilang mobil impian semua orang. Kita lanjutkan ke bagian jok. Untuk jok baris kedua ini memiliki kapasitas 2 penumpang. Di sini dilengkapi dengan penyangga leher. Sangat nyaman sekali. Kemudian untuk bagian sandaran bahunya di sini juga sangat nyaman. Konturnya disesuaikan dengan tulang punggung. Lalu untuk baris kedua ini pengaturannya juga sudah elektrik. Di sini ada beberapa pengaturan, mulai dari pengaturan reclining atau pengaturan sandaran. Selain itu untuk bagian bawah di sini juga terdapat tombol untuk pengaturan bagian sandaran bagian lutut. Kalau yang atas ini untuk sandaran. Nah, kalau untuk yang bagian bawah ini untuk pengaturan bagian lutut. Bisa kita lihat ketika kita tekan, maka di sini sandaran kakinya akan secara otomatis terangkat. Di dalam mobil kita bisa bersandar. Nah, ini baru bisa dibilang mobil sultan. Di bagian sandaran sini juga terdapat keterangan ISOFIX, artinya di sini bisa digunakan untuk akses kursi bayi juga. Lalu di sebelah kiri di sini dilengkapi dengan armrest atau sandaran lengan dengan modelnya wood panel. Supaya lebih jelas, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, kalau untuk ini sudah tidak perlu diragukan lagi untuk masalah legroomnya. Nah, tinggi saya 170 cm, ukuran dewasa normal. Bisa kita lihat untuk posisi lututnya dan juga posisi kaki. Bahkan kalau untuk selonjor masih ada sisa. Ini joknya juga masih bisa sliding, jadi tinggal kita angkat seperti ini, kita bisa sliding maju mundur. Ini untuk posisi mundur paling mentok. Nah, sangat longgar sekali. Sekarang kita kembali ke bagian depan. Nah, di bagian depan ini di sini terdapat assist grip. Ini fungsinya untuk akses pegangan ketika masuk ke bagian dalam. Lalu di bawah ada laci penyimpanan tambahan. Untuk seatbelt pocketnya ini menggunakan bahan jenis hardcase. Untuk bagian bawah ada laci penyimpanan tambahan. Di sini dilengkapi dengan cover dengan aksen wood panel dan juga list warna chrome. Serta di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan lagi. Ini kadang bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan gelas. Tampilannya juga elegan karena untuk bagian handle-nya ini berwarna chrome. Untuk bagian bawah di sini terdapat slot USB. Untuk bagian kanan di sini juga terdapat slot USB. Jadi sangat fungsional, bisa digunakan sebagai tempat cas ketika selama perjalanan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bawah. Sekarang kita kembali ke bagian atas. Di sini untuk bagian belakang jok penumpang depan ada assist grip, kemudian ada list warna chrome. Di bawahnya terdapat seatbelt pocket menggunakan bahan hardcase. Untuk bagian sandaran lengannya di sini juga menggunakan bahan soft touch semua. Lalu untuk bagian atas di sini terdapat kisi AC. Untuk pengaturan AC-nya sudah digital. Ini fungsinya untuk buka tutup sunroof, tapi memang harus kondisi listrik menyala. Selain itu juga bisa diatur secara digital. Kemudian di sini untuk AC-nya sudah bisa auto. Ini untuk pengaturan suhu, ini untuk autonya. Kemudian di sini untuk pengaturan kecepatan fan dan juga arah hembusan. Sangat lengkap sekali, bahkan sampai arah hembusan juga ada. Lalu di sini untuk pengaturan lampu. Nah, untuk warna lampunya ini juga bisa diubah menjadi ambient, jadi kombinasi warnanya juga cukup banyak. Nanti akan kami tunjukkan. Kita lanjut ke bagian samping dulu. Nah, untuk bagian samping di sini ada kisi AC, kemudian untuk bagian atas terdapat sorot lampu, serta ada fitur nano di bagian ujung.
sehingga lebih healthy. Kemudian untuk bagian samping ada assist grip mobility track dilengkapi dengan hanger. Lalu di sini ada tirai atau sunset. Untuk sebelah kanan juga sama, di sini dilengkapi dengan tirai sehingga sangat privasi sekali. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua. Dari baris kedua sekarang kita akan mencoba untuk duduk di baris ketiga. Untuk aksesnya kita harus keluar dulu. Oh iya, ada satu hal lagi yang ketinggalan. Di sini untuk bagian tengah dilengkapi dengan roof monitor. Ini semakin menambah kenyamanan penumpang baris kedua dan baris ketiga. Mohon maaf karena belum terbiasa, jadi ini untuk roof monitornya belum bisa saya buka. Nanti akan kami jelaskan menyusul. Sekarang kita kembali lanjutkan dulu reviewnya menuju ke baris ketiga. Nah, untuk akses menuju ke baris ketiga ini kita harus menggeser baris kedua terlebih dahulu. Tapi kalau muat sebenarnya kita bisa lewat tengah tadi. Nah, kita majukan full. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Untuk baris ketiga ini memiliki kapasitas 3 penumpang. Nah, yang duduk di baris ketiga ini biasanya asistennya. Untuk akses keluar masuknya juga cukup luas. Di sini untuk interior baris ketiganya juga didominasi oleh warna krem atau warna beige. Setelah masuk ke dalam, kita kembalikan lagi posisi jok baris keduanya ke bagian tengah. Nah, untuk masalah posisi duduk sudah tidak perlu diragukan lagi. Untuk posisi lututnya di sini sangat longgar sekali. Untuk legroom tidak ada masalah. Kemudian untuk lebarnya juga sangat luas. Jadi kalau digunakan oleh 3 orang dewasa masih sangat memadai. Untuk di bagian samping di sini sudah dilengkapi dengan satu buah cup bottle holder di bagian samping kiri. Kemudian di bagian atas juga ada assist grip mobility track. Kemudian dilengkapi juga dengan sunset atau tirai. Oh iya, tadi baris kedua ada yang ketinggalan. Di sini dilengkapi dengan total 4 buah cup bottle holder, 2 di bagian depan, 2 di bagian belakang, serta ada meja kecil di bagian tengahnya ini. Modelnya wood panel, jadi bisa dilipat. Tadi posisinya menutup ke bagian samping. Ini semakin menambah fungsionalitas dan juga kesan elegan pada mobil Toyota Alphard ini. Nah, untuk jok baris ketiga ini juga bisa diatur reclining atau sandarannya. Tinggal kita angkat seperti ini. Di sini sandarannya bisa kita setel seberapa tinggi. Nah, di sebelah kiri sudah. Sekarang untuk sebelah kanan di sini terdapat 2 buah cup bottle holder, lalu ada laju penyimpanan tambahan, ada assist grip dan juga tirai di bagian samping. Lalu untuk bagian atas ada lampu ambien. Di sini warnanya bisa diubah. Kebetulan saat ini warnanya warna hijau. Nah, untuk pengaturannya ada tombol di bagian atas tadi. Untuk warnanya bisa diubah-ubah sesuai dengan pilihan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga. Sekarang kita lanjutkan ke bagian bagasi. Kalau tadi saya masuknya dari bagian samping, sekarang untuk keluarnya saya coba di bagian tengah ini. Nah, apakah masih muat? Ternyata untuk baris tengah ini juga masih longgar dengan kondisi perut saya yang agak buncit. Di sini saya masih bisa akses keluar masuk dengan cukup mudah. Untuk pahanya juga aman. Jadi untuk akses menuju ke baris ketiga kita sebenarnya tidak perlu geser-geser lagi karena memang space-nya cukup luas. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian interior. Dari bagian interior sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Kalau untuk masalah bagasi sebenarnya sudah tidak perlu dilakukan lagi karena untuk bagasinya tentu saja sudah sangat besar. Di sini bisa kita lihat untuk kapasitas bagasinya ini sangat luas sekali, bisa digunakan untuk memuat banyak barang. Jadi kalau perjalanan jauh kita tidak perlu khawatir. Kalau space-nya masih kurang, jok baris ketiga ini juga bisa dilipat sehingga bisa menambah ruang bagasi tambahan. Untuk posisi angkat pintunya ini juga cukup tinggi sehingga memudahkan kita untuk mobilitas keluar masuk bagasi. Nah, di sini ada petunjuk untuk cara pelipatan bagian kursi baris ketiga. Untuk kapasitas penumpang 2 depan, 2 tengah, dan 3 belakang, total ada 7 penumpang. Nah, untuk tuas pelipatannya ada di bagian bawah sini. Kesan pertama melihat mobil ini tentu saja ukurannya sangat luas. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Toyota Alphard yang tipe K-Matic tahun 2021 ini. Untuk menutupnya kita bisa menggunakan fitur elektrik, tombolnya ada di sini, tinggal kita tekan, maka pintu belakangnya akan tutup secara otomatis. Nah, ini semakin menambah kesan mewah. Dari bagian bagasi sekarang kita kembali ke bagian depan untuk melihat mesinnya. Nah, di sini untuk menutup pintu baris kedua juga sudah elektrik, tinggal kita angkat seperti ini, maka pintu baris keduanya akan menutup sendiri. Kita lanjutkan ke baris pertama untuk membuka kap mesin. Di sini tuasnya ada di bagian bawah dashboard. Sebagai informasi, untuk mobil Toyota Alphard ini ada 2 pilihan mesin, ada mesin 2500 cc dan mesin 3500 cc. Untuk mesin 2500 cc hanya ada di tipe X dan juga tipe G. Nah, kalau untuk yang mesin 3500 cc ada di tipe G. Untuk mesin yang digunakan di sini menggunakan mesin berkode 2 RFA. Kalau yang mesin 3500 cc kodenya 2GRFKS. Nah, di sini untuk bagian bawah kap mesinnya sudah sangat rapi, sudah dicat warna bodi, kemudian dilengkapi dengan peredam.
Untuk catnya ini juga sangat rapi sekali. Untuk mesin yang digunakan ini mampu menghasilkan tenaga hingga mencapai di angka 180 PS pada 6000 rpm, dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 23,9 km pada 4100 rpm. Kalau untuk bahan bakar yang digunakan, menggunakan bahan bakar jenis bensin, bisa Pertamax ataupun Pertamax Turbo. Yang jelas bahan bakarnya minim timbal. Nah, kurang lebih itulah review untuk mobil Toyota Alphard yang mesin 2500 cc tipe G-Matic warna putih terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Alphard. Untuk info dan pertanyaan seputar stok dan juga promo lainnya, silakan bisa menghubungi Mas Joyce, beliau adalah marketing untuk mobil Toyota wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Assalamualaikum Lur, saya ada di gudangnya Nasrul Toyota Samudra di Solo. Di sebelah kanan saya ini ada Toyota Alphard warna putih Lur. Di sebelah kiri saya ada Trust GR Sport warna putih juga. Di belakang saya ada Yaris GR Sport warna putih. Monggo tentukan pilihan. Di belakang saya juga masih ada unit Toyota yang lain. Silakan hubungi saya Lur. Terima kasih. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Alphard semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Niam Somski yang akan berikan informasi terbaru mengenai pajak STNK kendaraan bermotor dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.